Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman dan sekaligus nostalgia ya. Angel meniki. Nostalgia tentang PCB tempo dulu. Ya, bukan tempo dulu jauh-jauh ya, masih mungkin sekitar tahun 90-an ya. Ini ada PCB yang bermerek Saturn ya. Ini kebetulan ada Saturn. Saturn ini seperti ini. Nah, ini logo khas dari PCB tersebut, Saturn. Ada juga Ronica. Ya, Ronica. Tapi pada kesempatan kali ini saya hanya berbagi beberapa PCB Saturn ya. Nah, kita lihat satu-satu. Yang sedang saya pegang ini adalah PCB ya, untuk mengubah AC menuju DC dengan menggunakan satu transistor. Ya, kita lihat ini. Nah, PCB zaman dahulu itu selalu ini ya, disertai dengan buku ya, ada kertas yang di situ berisi tentang gambar rangkaian sekaligus daftar komponen dan juga ada kode ya, kode tipe dari PCB itu. Ini khas ya zaman dulu. Kalau sekarang kualitasnya mungkin lebih bagus ya, tapi biasanya langsung tertulis di PCB-nya dan sangat jarang disertai dengan seperti zaman dahulu. Nah, ini adalah untuk mengubah arus AC menjadi DC single ini ya. Nah, dengan menggunakan transistor. Ini TR-nya menggunakan kode ini. 2SB178. Produk dari Saturn Elektronik, tipenya PS002. Nah, itu yang pertama. Model PCB-nya seperti ini. Ini bukan dagangan ini ya. Ini hanya sekedar sharing ya. Dulu-dulu orang yang hidup pada masa tahun 90-an SMA itu dan hobinya elektronik pasti tahu ini. Nah, PCB yang kedua ini juga sama. Ini masih PCB untuk mengubah arus AC menjadi DC ya, tetapi ini simetris dengan IC78. Nah, ini stabil ya berarti. Nah, berarti kalau di sini inputnya ini ada AC, kemudian ada diode, kemudian di situ ada elko, kemudian ada juga IC78. Nah, IC78 79 ini disesuaikan. Nah, kita lihat di dalam. Oh, luar biasa ini. Zaman dahulu itu seperti ini. Ini sampai ada keterangannya sini. Jadi kalau IC-LM ya, ini misalnya volt out, ini ada 5 volt, berarti menggunakan IC7805. Nah, itu ada kodenya seperti ini. Jadi sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi bagi pemula ini saya yakin sangat mudah ini ya. Nah, kalau yang sekarang mungkin rata-rata hampir tidak menggunakan PCB yang kecil-kecil seperti ini, tapi biasanya arus power supply simetris ini sudah include dalam satu PCB yang digunakan misalnya dalam power supply. Kemudian PCB berikutnya ini ada PCB power supply big power. Ini kelihatan ya, big power. Ini juga produk dari Saturn, kodenya PS009S. Nah, kita buka. Kira-kira isinya apa? Nah, power supply big power. Nah, ini ada ya, gambar rangkaian, kemudian ada catatan. IC1 menentukan besarnya tegangan output. IC1. Nah, kalau di sini ada IC LM7812. Berarti angka 12 ini menunjukkan outputnya ini adalah 12
volt. Jadi kalau misalnya ingin output yang lebih besar, misalnya 15, maka diganti dengan LM7815. Begitu seterusnya, seperti yang tadi ya. Ya, seperti yang tadi. Kalau yang tadi ada di sini ada tulisan LM-nya. Jadi kalau misalnya LM7824, outputnya yang keluar adalah 24 dan lain sebagainya. 789, maka outputnya yang keluar adalah 9, sesuai dengan angka akhirnya. Kalau 12 berarti 12, kalau 15 ya 15. Begitu seterusnya. Nah, ini kelihatannya ini menggunakan jengkol ini ya, 2N3005. Jadi ampere yang dikeluarkan oleh power supply ini besar ya. Kalau nggak salah bisa 5 ampere. Ya, satu ini bisa 5 ampere. Jadi ya, nanti kalau misalnya ada yang salah tinggal komen aja biar yang lain tidak tersesat. Nah, ini kita lihat PCB-nya ini jalur CT, kemudian ini inputnya 15. Kalau menggunakan LM7812 berarti nanti outputnya berarti 12 volt. Nah, ini single ya, bukan simetris ya. Jadi inputnya dari sini, kemudian ini diodenya, kemudian setelah itu ada IC LM7812, kemudian transistornya di sini 2N3055, kemudian outputnya menjadi 12 volt. Nah, kalau misalnya outputnya 18, maka di sini bisa menggunakan 7818, kemudian inputnya maka harus lebih besar ya, maksudnya lebih besar dari, misalnya kalau 18 ya berarti di atasnya 18. Nah, begitu seterusnya. Ini khas Saturn ya, ada gambarnya seperti ini. Saya tidak tahu apa Saturn itu Saturnus apa enggak. Nah, itu berikutnya ini sebelum LED VO display ini ada lagi ini ada PCB hampir sejenis ya, kita buka. Nah, apa judulnya ini dan apa fungsinya ini? Nah, ini tulisannya mini symmetrical supply. Jadi mini symmetrical supply. Jadi di sini yang jelas kalau ada symmetrical berarti simetris ya. Nah, di sini menggunakan diode Zener ya, diode Zener. Jadi di sini simetris menggunakan diode Zener. Sama, ini menggunakan TR-nya 2SC1061, kemudian TR2-nya 2SA671. Ini menggunakan diode Zener 12 volt. Jadi ini simetris tetapi menggunakan diode Zener dengan transistor. Nah, di sini inputnya itu adalah 15 volt. Jadi hampir sama dengan yang awal tadi ya. Yang awal tadi. Nah, yang ini. Jadi kalau mau dibandingkan PCB-nya itu mirip seperti ini. Hanya ini kalau yang ini menggunakan LM78, kalau ini menggunakan diode Zener. Ya, gitu ya. Nah, itu hampir mirip. Berikutnya ini masih banyak. Ini ada sama. Ini PCB Saturn juga dengan kode PS02. Kita buka. Power supply for preamp head dan acceleron. Nah, ini PS ini dirancang khusus untuk preamp head acceleron yang membutuhkan catu daya simetris, terregulasi dan bebas ripple agar mencapai kualitas yang benar-benar HiFi sejati. Bila menggunakan mekanik tip yang memakai motor 9 volt 12 volt harus diganti dengan diode Zener-nya harus diganti dengan menggunakan 9,2. Bentuk trafo sebaiknya menggunakan ukuran 2 ampere dan dipasang agak jauh sedikit dari rangkaian preamp head untuk menghindari induksi. Nah, ini dulu zaman ketika masih belum ada modul Bluetooth dan lain sebagainya, dulu menggunakan preamp head ya. Jadi masih menggunakan pita kaset, itu ada namanya istilah preamp head.
Jadi ini rangkaian untuk preamp head dan juga ada rangkaian untuk out motornya. Nah, kita lihat di sini. Nah, seperti ini di apa namanya, di PCB itu di situ ada tulisan out, ini berarti outnya ya, outnya ini berarti simetris ya. Kemudian di sini juga ada yang 12 volt yang single. Jadi di sini inputnya ini, di sini 12. Ini mestinya kalau misalnya outnya 12, mestinya inputnya enggak 12 ini ya. Biasanya 15 baru stabil, kemudian keluarnya 12. Jadi ini inputnya 12, kemudian outputnya ini bisa digunakan, kalau yang dulu digunakan untuk preamp head atau tape itu ya. Kemudian yang untuk 12 voltnya itu digunakan untuk motornya. Nah, kalau yang sekarang misalnya menggunakan PCB ini, bisa saja kalau misalnya Anda menggunakan tune control yang membutuhkan out 12 stabil, kemudian satunya misalnya yang 12 ini yang fungsi awalnya untuk motor digunakan untuk modul, juga bisa menggunakan seperti ini. Nah, ini zaman dulu masih ada ya preamp head menggunakan seperti ini ya. Nah, sekarang ini jarang dipakai, atau mungkin dipakai untuk kepentingan yang lain seperti yang saya sebutkan juga bisa. Nah, PCB berikutnya, ini PCB ini apa ini? Saturn, warnanya beda ini warna. Kita lihat 1,2 27 volt 20 ampere voltage regulator. Oh, ini buat regulator. Jadi apa namanya, untuk tegangan yang bisa kita atur, bisa kita sesuaikan mulai dari 1,2 volt sampai 27 volt 20 ampere. Zaman dulu bisa buat sendiri, kalau sekarang orang mungkin nggak akan buat ya, langsung beli jadi gitu aja. Nah, ini kalau ini jarang orang buat, kita bahas apa namanya secara luas ya, kita lihat saja. Nah, seperti ini ya, biar tahu rangkaiannya. Ini nggak jualan ya, kalau misalnya mau nyari silahkan cari di marketplace. Nah, berikutnya kita lihat lagi, ini ada PCB. Nah, langsung kita buka. Wah, 5 ampere atau 9 ampere stabilis power supply. Oh, ini berarti stabil ya, 9 ampere atau 5 ampere. Jadi ini ada keterangannya, bila digunakan pada arus 9 ampere maka TR1 dan R2 harus ditambah paralel sehingga masing-masing menjadi 2. Berarti di sini outputnya itu bisa berubah-ubah ya, bisa karena di sini ada VR-nya. Bagus sekali. Wah, gambarnya bagus, logonya ini khas Saturn. Lanjut. Ini ada juga VU display. VU display. Kalau mau ngerakit silahkan. Ini VU display itu adalah PCB yang digunakan untuk apa namanya, lampu LED ya, yang nyala mengikuti musik. Relatif sederhana ini. Seperti ini ada produk Saturn dengan LM3915. Ini kalau nggak salah produk jadinya sudah ada ini ya, banyak ini yang mirip-mirip, tetapi mungkin bukan menggunakan PCB Saturn. Yang terakhir, ini yang diantara sekian banyak PCB yang saya koleksi, ini yang paling besar. Ini adalah PCB ini, PCB menggunakan ini kalau power ini ya, amplifier ini ya, amplifier dengan menggunakan IC LA440 ya, IC LA4. Rangkaiannya sederhana ya, rangkaiannya sangat sederhana. Mungkin ini kalau mungkin mau belajar merangkit amplifier mungkin bisa, kalau untuk pemula bisa seperti ini ya. Ini CT ya, inputnya AC CT 12 volt, ada diodenya 2. Kalau DC berarti nggak pakai diode, langsung masuk. Nah, ini menggunakan IC LA440. Ada bass, ada treble,
ada balance, ada volume. Ya kita lihat. Nah, seperti ini gambarnya ya, luar biasa. Oke, nah itulah nostalgia PCB pada masa dulu tahun 90-an. Kalau masih pernah punya kenangan dengan PCB atau zaman dulu SMA, silahkan komen ya. Dan kalau misalnya ada hal-hal yang salah di dalam membaca, mereview PCB yang tadi, mohon dimaafkan dan silakan dikoreksi dengan memberikan komentar di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.